Bab 1231, Pisaumu luar biasa. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Hahaha, mati dengan baik, anak Sulang, aku akan membuatmu sombong dan membuatmu gila. Sulang sudah mati, kekacauan benua Changlan, jangan menyerah. Petik 2 petik 2. Kekalahan Kaisar Wu dari benua Jingtian berhenti, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Namun, si Kejia tampak waspada, karena dia menemukan bahwa 7 klon Sulang masih saling bertarung. Avatar Kaisar Wu di Jingtiansing menatap langit dengan saksama, dan matahari pada hari itu tidak pernah terbenam. Masuk akal jika dewa itu mati, klon itu akan langsung musnah. Tapi sekarang, klon Sulang tidak mati. Mungkinkah ini bukan klon Sulang? Ya, meskipun kekuatan tempur Sulang luar biasa, itu luar biasa. Tapi terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa ada lusinan klon yang begitu kuat. Kaisar Wu yang muncul begitu saja bukanlah klonnya, tetapi kaki tangannya. Kekuatan aneh macam apa yang dimiliki Sulang ini? Petik 2 petik 2. Sesaat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak si Kejia, dan sebuah hati juga ikut terangkat. Namun, pada saat ini, si Kejia, pisaumu benar-benar kuat. Suara Sulang tiba-tiba terdengar dengan sedikit nada main-main. Setelah itu, terdengar jentikan jari yang tajam, pop. Tanpa menunggu semua orang mengikuti suara itu. Boom! Suara ledakan yang lebih mengerikan langsung menyelimuti triliunan li dalam kehampaan seperti tsunami. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya, cahaya yang menyilaukan, dan suara yang memekakkan telinga telah membuat semua indera Kaisar Wu tidak berguna. Si Yuxiao menunggu Kaisar Wu, yang lebih dekat dengan Sulang, untuk didorong puluhan juta mil jauhnya oleh gelombang udara yang ganas itu. Kaisar Seng Yang Wu, terdengar suara gemuruh yang luar biasa, si Kejia meraung. Baru pada saat itulah para kaisar dengan enggan mendapatkan kembali akal sehat mereka, memperhatikan sosok mereka dengan mantap. Namun, melihat bahwa formasi tingkat kaisar yang awalnya mengepung lelaki tua Seng Yang itu hancur berkeping-keping. Lelaki tua dalam formasi itu benar-benar musnah. Tak lama kemudian, garis-garis ritme spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyegel koordinat spasial tertentu, lalu menghilang lagi. Segera setelah itu, mata semua orang jatuh ke suatu tempat di kehampaan. Namun, melihat bahwa seharusnya ada 2 bagian mayat Sulang, di sana berdiri Sulang yang utuh. Dia memegang pedang Yutian dan memiliki lapisan topeng arai di tubuhnya, semuanya persis sama seperti sebelum dibacok sampai mati oleh Broken Dream Blade. Kali ini, baik itu dari benua Jingtian maupun benua Changlan, semua orang sangat terkejut hingga mata mereka melotot, hampir melotot. Tentu saja, orang-orang di benua Jingtian sangat terkejut, sementara orang-orang di benua Changlan penuh dengan kejutan. Saudara Sulang, Langdi tidak mati. Hahaha, saudara Langdi tidak mati, hebat. Petik 2 petik 2. Meskipun semua orang di benua Changlan tidak tahu mengapa Sulang aman dan sehat, itu tidak menghalangi mereka untuk bersemangat dan gembira karenanya. Tidak mati, tidak, dia sudah mati. Tapi mengapa itu muncul lagi? Dibangkitkan, ada apa? Apakah itu hukum waktu? Waktu kembali? Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wajah si Kejia terkejut, dan matanya yang menyusut menjadi jarum tidak dapat dipercaya. Haha, sudut mulut Sulang terangkat, dan sebuah senyuman tersungging. Tetapi dia mengeluh dalam hatinya, aku benar-benar menginginkan hukum waktu, tetapi wajahku hitam, dan ada begitu banyak teknik untuk sintesis. Benarkah? Tidak, aku tidak pernah percaya kau telah menguasai aturan waktu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menguasai aturan waktu, bahkan kaisar tertinggi. Si Kejia menatap senyum Sulang, menggertakkan giginya terlebih dahulu, dan kemudian ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Ya, bahkan kaisar tertinggi yang legendaris tidak pernah mendengar ada orang yang dapat memahami aturan waktu. Meskipun Sulang sedikit aneh, akan terlalu tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa ia menguasai aturan waktu. Kau pasti telah menggunakan beberapa metode khusus untuk menghindari pukulan pisau mimpi yang rusak. Sulang, kau benar-benar hebat. Sejak lahirnya pisau mimpi yang rusak, kau adalah orang pertama yang dapat menghindar. Aku sangat mengagumimu. Mengapa kau tidak beralih ke benua langit cerminku? Aku akan membiarkanmu menjadi wakil penguasa bintang, di bawah 1 orang, lebih dari 1 miliar orang.
Si Kejia menatap Sulang dengan penghargaan yang dalam. Mendengar ini, Kaisar Wu dari benua Jingtian saling memandang. Para kaisar benua Changlan mencibir. Namun, dia melihat Sulang memutar matanya dengan ganas. Si Kejia, sebelum aku sempat menyerahkanmu, kau malah datang untuk menyerahkanku terlebih dahulu. Suara berbisik, kau ingin memanggilku turun. Kualifikasi apa yang kau miliki? Kekaguman di mata si Kejia tiba-tiba menghilang. Untuk hal yang sama, aku akan membalasmu. Meskipun kau, si Kejia, adalah Master Bintang Jingtian, kau tidak memenuhi syarat untuk merekrutku. Di alam semesta yang tak terbatas, tidak ada yang memenuhi syarat. Sulang memandang si Kejia dengan jijik. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut di hadapanku dan memberikan jiwa dan hatiku. Aku akan mengampunimu agar tidak mati. Hahaha, aku telah hidup selama 16 juta tahun, ini pertama kalinya aku melihat orang yang sombong sepertimu. Si Kejia mendongak ke langit dan tertawa liar. Sepertinya kau menolak. Sulang menundukkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu takdirmu adalah kematian. Hah, kaulah yang mati. Jangan kira kau punya trik, kau bisa melarikan diri. Si Kejia mengangkat pisau mimpi rusak dengan mata dingin, dan ujung tajamnya menunjuk ke alis Sulang. Potongan berikutnya, kau pasti akan mati. Dalam sekejap, Sulang merasa bahwa ia dikurung oleh kekuatan misterius. Tampaknya tidak peduli seberapa cepat kau menghindar, tidak peduli seberapa cepat kau akan terpotong. Seolah-olah pisau mimpi rusak memiliki tingkat kena 100%. Napas ini, tampaknya merupakan kekuatan takdir kausal. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, tampaknya ada perasaan yang sedikit terdistorsi. Mungkinkah, kekuatan mendistorsi aturan? Material terdistorsi digunakan saat menyempurnakan pisau mimpi rusak. Tidak, aku menumbangkan kemungkinan mendistorsi perangkat pencampur material saat aku berada di pendekar pedang surgawi. Apa masalahnya? Pada saat ini, ada waktu untuk mengamati. Sulang mengandalkan penguasaan aturan kausalitas dan mengamati kekuatan aturan Broken Dream Knife, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat dipecahkan. Mungkin, hanya dengan mendapatkan Broken Dream Knife dan melakukan penelitian lebih dalam, jawabannya dapat diperoleh. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin kata terakhir? Melihat sentuhan kontemplasi di mata Sulang, si Kejia mencibir lagi dan lagi, perawakannya seperti angin, dan membunuh Sulang dengan satu pukulan. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh lagi, hancurkan. 1. Pedang. Mata Sulang menyipit, pergelangan tangannya berputar, dan pedang Yutian muncul secara horizontal, seolah menyapu seluruh kehampaan. Boom, boom, boom. Suara logam panjang dari pedang yang beradu bergema di antara penonton, menggetarkan gendang telinga. Terhalang. Tidak mungkin. Pisau mimpi yang rusak tidak dapat diblokir, kecuali pedang itu juga. Menggunakan material misterius. Tapi, mengapa itu tidak memblokir pisau mimpi yang rusak untuk pertama kalinya? Apakah itu gerakan Sulang? Dia memblokir pisau mimpi yang rusak dengan gerakannya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bahkan Kaisar Agung tidak dapat menghentikan pisau mimpi yang rusak. Si Kejia tercengang, dan jeritan di dalam hatinya hampir histeris dan menusuk hati. Bersamaan dengan itu, Sulang tersenyum diam-diam di dalam hatinya, itu layak untuk mematahkan pedang, bahkan kekuatan aneh itu dapat dipatahkan. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa ketika 8 latihan tingkat Kaisar selesai, dia akan menggunakan sumber latihan untuk menyimpulkan pedang pemecah yang lebih kuat. Pikiran mereka cepat berlalu. Suara benturan pedang masih menyebar di kehampaan. Namun, meskipun Sulang memblokir Broken Dream Knife, dia hampir terkoyak oleh kekuatan si Kejia yang dahsyat. Dalam aura pedang yang ganas, Sulang terbang puluhan juta mil dan masih jauh. Pakaian di tubuhnya langsung hilang, dan kulit serta daging di permukaannya terpotong-potong, dan tidak ada lapisan. Sakit. Jika ini terus berlanjut, itu akan memicu pergantian kematian. Sulang menggertakkan giginya, sepertinya aku hanya bisa menggunakan Devouring Doppelganger. 15 klon menghilang dalam sekejap. Hilangnya 15 matahari di bintang Jingtian membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah berasimilasi dalam ketakutan. Mereka terus menyembah dan berdoa agar matahari tidak terus jatuh. Bersamaan dengan itu, level serangan Sulang langsung mencapai peringkat 8 Wudi Plus, dan level atribut lainnya mencapai peringkat 7 Wudi satu demi satu. Ini belum berakhir. Tubuh abadi Cheng Tian, tubuh yang hancur karena hati merah.
Disintegrasi abadi mutlak, tubuh Sulang yang compang-camping langsung berubah menjadi batu giok, penuh dengan keabadian. Segera setelah itu, ada cahaya merah tak berujung dari hatinya, membawa vitalitas yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, tubuh Yuhua yang bersinar dengan cahaya merah meleleh seperti lilin, menyebabkan Sulang meledak dengan kekuatan tempur yang mengerikan. 3 jenis teknik rahasia cerukan dilakukan secara bersamaan. Kekuatan tempur Sulang segera meningkat setengah level kecil lagi. Level serangan, Wu di tingkat 9 napas yang keras itu meledak, menyapu seluruh kehampaan. Bahkan makhluk-makhluk di bintang Changlan semuanya melemah di bawah napas ini. Kaisar Wu yang berputar 9. Kamu jelas-jelas seorang kaisar bela diri tingkat 4 yang telah jatuh ke alam, bagaimana mungkin kekuatan yang begitu mengerikan itu meledak? Si Kejia sangat terkejut hingga dia tercengang, dan sekarang dia sangat terkejut hingga matanya menatap seperti siput. Kaisar Wu yang lain melakukan hal yang sama, semuanya tercengang. Jika bukan karena perang, mereka semua akan membeku di tempat, tidak bergerak. Si Kejia, butuh waktu lama bagiku untuk menggunakan separuh kartu hall ini. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, maka kewaspadaanku akan sia-sia. Mata Sulang dingin, dan dia melangkah ke kehampaan selangkah demi selangkah, saat Raja mendekati medan perang, menatap si Kejia. Ho asteris hoha. Sulang, kamu benar. Kamu harus berhati-hati menghadapi seorang abadi sepertiku. Si Kejia menenangkan suasana kagetnya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi rileks, dan bahkan menunjukkan seringai. Berbicara, tiba-tiba napas khusus keluar darinya. Napas ini juga menyebar dari Kaisar Wu lainnya, saling bergema. Sulang telah melihat napas ini itu adalah napas Jingtian Daogen. Apa trik besarnya? Sayang sekali aku tidak cukup bodoh untuk memberimu kesempatan untuk melepaskannya. Sulang menggerakkan tubuhnya, memacu Poyi dengan pedang Yutian, dan langsung menghantam di depan si Kejia. Terlalu lambat, si Kejia menepisnya, sosoknya sedikit melintas, dan dia hendak menghindari Sulang. Namun, lapisan penghalang formasi tiba-tiba muncul di sampingnya. Si Kejia tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan matahari, dan dapat menggunakan kekuatan yang rela untuk mengubah kekuatan menghancurkan formasi dan menghancurkan formasi. Dia menghantam penghalang pertahanan formasi Kaisar tingkat 8, dan meskipun ada ledakan retakan, dia terhenti. Saat berikutnya, pedang Sulang tiba di depan si Kejia. Mimpi yang hancur, si Kejia langsung mengangkat pisau panjang di tangannya, memegang gagang di satu tangan dan bilah di tangan lainnya, menghalanginya. Kekuatan aneh takdir kausal itu muncul lagi. Namun, di bawah pedang yang patah, pisau mimpi patah si Kejiabe yang tidak berhasil kehilangan kekuatan magis terkuatnya. Itu tidak dapat melewati pedang Yutian dan mengenai Sulang, dan itu tidak dapat memblokir pedang Yutian yang menggunakan pedang patah 100%. Engah, pedang Yutian langsung menusuk bagian tengah alis. Ujung pedang itu hampir menusuk kulit, tepat pada saat itu. Tubuh Kaisar berputar. Ketika si Kejia mengaktifkan metode rahasia, seluruh tubuhnya berubah aneh. Sebuah cekungan langsung terbentuk di alis kepalanya, menyebabkan pedang Yutian menembus udara. Manusia karet, Sulang mengangkat alisnya, dan pedang Yutian di tangannya terpotong secara horizontal lagi, tetapi dia ditangkap oleh pedang mimpi patah. Tiba-tiba, pada si Kejia dan Kaisar Wu dari benua surga cermin, aura akar surga cermin telah mencapai batasnya. Pengendus, si Kejia meraung. Kaisar Wu dari benua surga cermin menjerit dan bergema. Kekuatan dari mereka sebenarnya ditransfer ke si Kejia melalui Jingtian Daogen. Dalam sekejap, kekuatan tempur si Kejia yang sebenarnya mencapai pangkat Kaisar Wu dari peringkat 9. Matilah aku, si Kejia berusaha keras. Pisau mimpi patah yang menempati pedang Yutian memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sulang sebenarnya sulit dihentikan, melangkah mundur, diinjak-injak di lusinan kekosongan. Tapi, Sulang menunjukkan senyum menghina. Karena tingkat kekuatan ini masih menyesali kehati-hatiannya sebelumnya. Telan klon itu, pikir Sulang, menelan 15 klon lagi. Energi yang mengepul menyatu ke dalam tubuhnya, membuatnya langsung mencapai level Kaisar Kuasi Agung. Tiba-tiba, langkah mundur Sulang terhenti. Kaisar Kuasi, mata si Kejia terkejut, dan tangannya terus menggunakan kekuatan, tetapi dia tidak bisa lagi mengguncang Sulang. Si Kejia, kamu sangat mengecewakan. Sulang melengkungkan bibirnya samar-samar, lupakan saja, kamu bisa melakukan langkah ini, itu tidak buruk. Berbicara, Sulang menggunakan tangannya,
dan pedang Yutian perlahan dan kuat menekan pedang mimpi yang rusak ke bawah. Kali ini, si Kejia tampaknya tidak dapat menggunakan putaran tubuh kaisar lagi, dan hanya bisa melihat bilah pedang Yutian mendekati kulitnya. Dia bisa merasakan bahwa begitu kulitnya tertusuk oleh pedang hitam aneh ini, maka dia pasti akan mati. Dalam sekejap, keringat dingin yang pekat muncul dari dahi si Kejia. Penguasa bintang, Master Bintang tidak boleh mati, kalau tidak aku akan tamat. Awalnya, kita tidak bisa bertahan hidup dengan beberapa trik. Lebih baik menyerah pada kehidupan ini dan membiarkan benua Changlan melakukan pemakaman yang tidak berguna. Akulah yang mendengar Tao, aku hanya akan mati di malam hari. Petik 2. Petik 2. Kaisar benua Jingtian Wu, yang terluka parah dan sekarat, meraung, berangsur-angsur berubah menjadi mayat kering dan gelap mengendus. Sulang melihat banyak Kaisar Wu dari benua Jingtian mengorbankan diri mereka dan mati secara bertahap, menuangkan kekuatan mereka ke si Kejia, dan tiba-tiba menjadi cemas. Tapi itu bukan karena si Kejia semakin kuat. Peningkatan si Kejia tidak besar, dan dia tidak bisa menjadi ancaman bagi Sulang. Yang membuat Sulang cemas adalah Kaisar bela diri itu mati, dan rampasannya jauh lebih sedikit. Hei, kamu tidak bisa mati, seperti jiwaku Kaisar Wu, alam semesta kehidupan. Sambil menekan si Kejia, Sulang membelalakkan matanya dipenuhi dengan kesusahan. Apa? Melihat ekspresi Sulang yang tidak bisa dijelaskan, si Kejia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Tapi dia tidak bisa berpikir banyak. Karena bilah pedang Yutian masih menempel erat di kulitnya. Krisis kematian menyelimuti hati si Kejia, membuat hati dan kantong empedunya dingin. Pada saat yang sama, para Wudi yang mengorbankan diri mereka hampir seluruhnya berubah menjadi mayat. Tidak, kau tidak bisa membiarkan mereka mati sendiri, itu sia-sia. Pikir Sulang, semua klon dan avatar di bintang langit cermin menghilang, dan malah muncul di belakang masing-masing kaisar bela diri benua langit cermin. Apa, ada begitu banyak klon? Palsu saja, semua orang yang melihat pemandangan ini terkejut, hampir mati rasa. Para kaisar bela diri benua Jingtian bahkan lebih kejam, seperti jatuh ke dalam gua es. Namun, Kaisar Wu dari benua Jingtian yang memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri sudah tidak dapat melawan dan hanya bisa dibantai. Kaisar Wu dari benua Jingtian lainnya juga tidak kuat, menghadapi klon Sulang, hampir tidak ada dari mereka yang menjadi lawan. Pedang patah. Semua avatar Sulang secara bersamaan melemparkan pedang patah, langsung membunuh 19 kaisar bela diri benua langit cermin. Kaisar Wu yang hampir berubah menjadi mayat layu akhirnya dipenggal oleh Sulang sendiri. Semua piala jatuh ke tangan Sulang tanpa gagal. Kaisar Wu yang tersisa dari benua Jingtian semuanya adalah Kaisar Wu dengan 5 peringkat atau lebih. Mereka mengandalkan berbagai teknik rahasia, pertahanan gila dan menghindar, dan akhirnya melarikan diri. Namun, kali ini mereka melarikan diri, mereka mengeluarkan semua kartu haul mereka. Meminta mereka untuk datang untuk kedua kalinya sama sekali tidak mungkin. Karena itu, di depan gerbang kematian, setiap Kaisar Wu langsung tertegun. Saya menyerah. Saya bersedia untuk menyerah. Tuan Langdi, saya bersedia untuk menyerah. Silakan pergi mengelilingiku. Kamu membutuhkan tenaga untuk menguasai bintang Jingtian. Tolong beri aku kesempatan. Petik 2. Petik 2. 5 Wudi-Wudi peringkat 5 dan 1 Wudi peringkat 6 menyerah secara langsung. Tentu saja, mereka tidak menyerah, agar tidak menyerah dan malah dipenggal kepalanya dengan mudah. Meninggalnya 19 Kaisar Wu dan menyerahnya 6 Kaisar Wu secara langsung memusnahkan Kaisar Wu dari benua Jingtian. Hanya Kaisar Huachan Wu, Kaisar Yucheng Wu, Kaisar Wu Lingjiuling dan si Kejia sendiri. Melihat pemandangan ini, para Kaisar benua Changlan tentu saja sangat bersemangat. Hahaha, anjing-anjing benua Jingtian, bukankah kalian sombong? Mengapa kalian menyerah? Cepatlah dan letakkan senjata kalian dan serahkan semua perlawanan. Petik 2. Petik 2. Dengan bantuan avatar Sulang, para Kaisar benua Changlan telah membentuk kekuatan penghancur terhadap para Kaisar benua Jingtian. Tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali di benua langit cermin. Oleh karena itu, para Kaisar Changlan yang terluka parah hanya menyerahkan semua musuh kepada klon Sulang, dan menemukan tempat untuk bermeditasi dan menyembuhkan luka-luka mereka. King Qiu Wudi hampir kelelahan, dan berada di antara para Kaisar penyembuh. Klon Sulang mengepung Kaisar Wu yang menyerah. Pada saat yang sama,
beberapa dari mereka pergi untuk membantu si Yuxiao dan Jiao Qin melawan Kaisar Hua Chanwu dan Kaisar Yu Chengwu. Di sisi lain, si Kejia yang tersisa dan 4 orang lainnya di benua Jingtian hampir putus asa. Kaisar Wu yang menyerah ini, dan mereka yang mengorbankan diri mereka sendiri, membentuk kontras yang paling tajam, dan juga membentuk ironi yang tajam. Sia-sia, aku sangat percaya padamu. Si Kejia menatap Kaisar Wu yang telah kehilangan semangat juang mereka dan berlutut dan menyerah. Matanya merah dan dia hampir meneteskan air mata. Tes-tes. Seseorang yang mengetahui urusan terkini adalah orang baik. Si Kejia, jika kamu menyerah sekarang, aku akan melindungimu selamanya. Sulang mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis, jangan pikirkan itu. Mata si Kejia hampir terbelah, dan dengan raungan, tubuh Kaisar hancur setiap inci. Kekuatan yang mengerikan datang dari tubuhnya, dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya, lautan api yang mengamuk, dan badai yang menghancurkan kehampaan. Pada saat yang sama, tampaknya ada banyak ratapan, Yu Mingming, yang mengandung rasa sakit dan kesedihan yang tak ada habisnya. Kekuatan dunia, kamu berani menggunakan kekuatan alam semesta kehidupan. Sedikit kejutan melintas di mata Sulang, lalu menatap si Kejia, dan menemukan bahwa kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat Kaisar Kuasi Agung. Selama aku bisa membunuhmu, aku bersedia membayar harga yang tragis. Si Kejia mengeluarkan raungan rendah dari tenggorokannya, dengan keras, penuh energi. Renyah, ditekan oleh pedang Yutian, pisau mimpi yang hancur yang terus mundur benar-benar menstabilkan posisinya. Pedang Yutian dapat memotong kulit si Kejia dan memenggalnya dengan hanya sedikit perbedaan. Sulang, kau dan aku setara sekarang. Mari kita lihat siapa yang teknik rahasianya bertahan lebih lama. Si Kejia menatap Sulang dengan dingin, perang dan kebencian saling terkait. Aku tidak ingin bertahan lebih lama darimu. Sulang memutar matanya, terlebih lagi, apakah kau benar-benar setara denganku? Kata-kata itu belum jatuh. Dengan pikiran dalam Sulang, 4 batas dalam Chensing, Qiming, Yinghuo, dan Tai Sui secara bersamaan membuka celah. Tiba-tiba muncul kekuatan 4 hukum Dao yang kuat. Setelah itu, ada kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Kekuatan tempur Sulang juga meningkat lagi. Si Kejia, itu dia. Sulang tersenyum tipis, dan menekan tangannya dengan keras. Dalam tatapan si Kejia yang tidak dapat dipercaya, Broken Dream Blade mundur dengan mantap dan meratap. Pada akhirnya, pisau mimpi yang rusak dibuka sepenuhnya oleh pedang Yutian, dan bilah hitam itu hendak menembus bagian tengah dahi si Kejia dalam hitungan milidetik. Jangan, pupil mata si Kejia tiba-tiba menyusut, akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri yang langka. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk memblokir atau menghindar. Engah, pedang Yutian menusuk alis si Kejia dalam-dalam, menusuk kepalanya secara langsung. Oke, namun Sulang tidak rileks, karena perintah sistem tidak datang. Apakah kamu telah memulai jalur aspirasi dupa? Sulang tiba-tiba menebak alasannya. Dengan sebuah pikiran, sejumlah besar garis ritme spasial muncul, bersiap untuk menyegel koordinat pintu masuk si Kejia ke alam semesta kehidupan. Namun saat ini, mayat si Kejia tiba-tiba hancur berantakan, menampakkan sosok emas dalam bentuk energi. Siluet sosok ini hampir identik dengan si Kejia. Dengan rambut panjang menari liar tertiup angin, dia dikelilingi oleh aura yang menakutkan, dan energi yang meluap memenuhi sekelilingnya seperti badai. Tubuh Kaisar Dupa, Sulang mengangkat alisnya, menampakkan sedikit seringai, itu hanya memberiku pedang tambahan. Meskipun tubuh Kaisar Dupa ini luar biasa dan memiliki banyak metode, sulit untuk ditargetkan. Namun, pedang penghancur Sulang dapat menghancurkan segalanya. Selain itu, kekuatan keseluruhan tubuh Kaisar Xianghuo si Kejia masih hanya pada tingkat Kaisar Kuasi Agung. Tidak dapat menghentikan Sulang saat ini sama sekali. Desis, Sulang membalik pergelangan tangannya, dan bila pedang Yutian merobek kekosongan, menusuk si Kejia sambil berteriak. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah cangkang kura-kura hitam dengan pinggiran emas muncul di dada si Kejia. Gerbang pengasingan, nama yang aneh. Sulang meliriknya tanpa sengaja, dan pengenalan senjata pun aktif, dan dia langsung mengenali nama cangkang kura-kura itu. Terlebih lagi, level cangkang kura-kura ini telah mencapai level Kaisar. Sulang langsung merasa ngeri, mengatakan bahwa dia pasti tidak akan bisa menembus pertahanan kali ini. Ding! Saat pikirannya mengalir,
cangkang kura-kura misterius yang telah ditusuk pedang Yutian dengan kuat. Namun, yang mengejutkan Sulang adalah, cangkang kura-kura itu benar-benar hancur secara langsung, berubah menjadi pecahan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyeret ekornya yang panjang dan tersebar ke dalam kehampaan. Beberapa titik cahaya terbang ke arah Sulang sendiri dan klon yang dikepung dan menyerah kepada Kaisar Wu, dan dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh mereka. Dua titik cahaya masing-masing tenggelam dalam pedang Yutian dan meriam Jianxian. Sejumlah besar titik cahaya terbang menuju bintang Changlan, dan menghilang dalam sekejap mata. Apa-apaan ini? Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Sulang sama sekali tidak dapat memahami arti dan tujuan dari gerakan si Kejiadan pada saat ini. Pedang Yutian telah menusuk dahi si Kejia seperti bambu yang patah. Boom! Sebuah ledakan mengerikan terdengar. Seluruh tubuh Kaisar Dupa si Kejia hancur berkeping-keping. Dan Sulang dapat melihat dengan jelas, sebelum si Kejia hancur, ada seringai, dan ada gelombang roh. Aku menang. Apa-apaan ini? Sulang mengerutkan kening, pergelangan tangannya terpelintir, aura pedangnya meledak, dan si Kejia benar-benar musnah. Pisau mimpi yang rusak dicubit oleh Sulang, meratap, dan segera memasuki ruang penyimpanan. Bersamaan dengan itu, garis ritme spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyegel koordinat ruang pintu masuk ke alam semesta kehidupan si Kejia. Sejauh ini, si Kejia benar-benar keluar. Kami menang. Ya Tuhan, kami menang. Hahaha. Kami akhirnya menang. Benua Jingtian dikalahkan. Kami mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Semua ini adalah penghargaan dari Taoist Langdi. Jika tidak ada Taoist Langdi, saya pasti sudah mati. Petik 2 petik 2. Kaisar Wu dari benua Changlan sangat gembira dan sangat gembira. Ini mungkin momen paling menggembirakan dalam hidup mereka, bahkan lebih membahagiakan daripada momen Chengdi. Namun, Kaisar Wu dari benua Jingtian yang menyerah semuanya tampak kelabu, mata mereka redup, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kaisar Huachan Wu, Kaisar Jiuling Wu, dan Kaisar Yu Cheng juga menyerah, berdiri diam, mata mereka berbinar, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sulang tidak berekspresi, menjaga kewaspadaan yang kuat di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa si Kejia akan tanpa tujuan. Cangkang kura-kura bernama gerbang pengasingan pasti merupakan metode aneh yang sulit ditebak. Saat ini, teman Langdi Dao, dalam pertempuran benua Jingtian, kamu harus memimpin. Senyum tulus muncul di wajah pucat Kaisar Qingqiu Wu, kebetulan tulang-tulangku yang tua akan berserakan. Dua beban berat bintang Changlan dan bintang Jingtian bergantung padamu. Begitu pernyataan ini keluar, itu sama saja dengan menyerahkan kekuasaan kepada Sulang secara otomatis. Pertama, Qingqiu Wu tergerak oleh semangat pengorbanan Sulang. Kedua, Sulang menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, dan dia bahkan mencapai pangkat Kaisar Kuasi Agung, yang bahkan tidak dapat dia tandingi dengan seekor kuda. Ketiga, datanglah. Sulang telah menyatakan bahwa dia akan memerintah Jingtian Xing dan menundukkan ambisi Kaisar Jingtian Xing. Qingqiu tahu bahwa Sulang tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, Sulang Qing lebih baik daripada biru karena biru, dan karakter serta kekuatannya cukup untuk menakuti semua orang, dan itu sudah cukup untuk menguasai dua dunia Changlan dan Jingtian. Akan buruk jika Kaisar Qingqiu terus mengingini posisinya saat ini. Meskipun Kaisar Wu dari benua Changlan yang tersisa terkejut dengan tekad Kaisar Wu, dia segera menerima kejadian itu. Selamat kepada Saudara Langdi, oh tidak, selamat kepada Yang Mulia Langdi, dan selamat kepada Yang Mulia Langdi. Selamat kepada Yang Mulia Langdi untuk memerintah Changlan Jingtian dan menjadi penguasa dua dunia. Mulai sekarang, saya hanya akan menantikan Yang Mulia Langdi. Petik 2 petik 2. Semua Kaisar Wu di benua Changlan memberikan ucapan selamat mereka sendiri. Kaisar Wu dari benua Jingtian yang menyerah juga segera menjawab bahwa dia menghormati Sulang sebagai rekan penguasa. Hanya 3 orang dari Huachan, Jiuling, dan Yu Cheng yang tetap diam. Huachan, 9 roh, Yu Cheng Wudi. Anda juga telah melihat betapa kuatnya Yang Mulia Langdi. Kombinasi benua Changlan dan benua langit cermin adalah kesimpulan yang sudah pasti. Jika kalian menyerah saat ini, kalian masih bisa memiliki masa depan yang cerah. Jika kalian tidak ingin menyerah, hanya ada satu kata pada akhirnya, dan itu adalah kematian. Xiu tersenyum sambil menatap lawan lamanya dan berkata dengan tulus. Namun, trio Huachan masih tidak berbicara. Tiba-tiba,
Semua kaisar bela diri benua Changlan sedikit marah dan berencana untuk terus menekan mereka. Namun, pada saat ini, fluktuasi waktu dan ruang yang mengerikan tiba-tiba datang. Sulang, yang telah melayang di tempat, membuat pupil matanya yang waspada tiba-tiba menyusut. Karena fluktuasi waktu dan ruang yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dirinya dan para klon, serta pedang Yutian dan meriam Jixian. Apa yang terjadi? Fluktuasi waktu dan ruang. Aku merasakan kekuatan waktu dan ruang. Itu adalah aliran waktu dan ruang yang bergejolak, dan aliran waktu dan ruang yang bergejolak sedang terjadi pada tubuh yang mulia Lang. Apa-apaan ini? Apakah ini penerus si Kejia? Petik 2 petik 2. Wajah Wu di Changlan yang awalnya santai tiba-tiba berubah wajah dan kulit kepala mereka meledak. Fluktuasi spasial adalah hal yang normal, dan aliran ruang yang bergejolak, para kaisar bela diri tidak takut. Namun, turbulensi ruang dan waktu itu menakutkan. Bahkan Kaisar Wu menerobos turbulensi ruang dan waktu, itu sangat berbahaya. Jika itu adalah aliran ruang dan waktu yang bergejolak, seperti saluran ruang dan waktu antara bintang biru dan benua Changlan, itu akan baik-baik saja. Pada dasarnya tidak ada turbulensi dalam waktu, yang relatif aman. Namun, jika itu adalah jenis ruang dan waktu yang sangat bergejolak, bahkan Kaisar Wu masuk, itu juga merupakan seumur hidup 99 kematian, yang tidak diragukan lagi fana. Dan kali ini, apa yang sedang terjadi di Sulang adalah jenis turbulensi ruang waktu yang sangat intens dan bergejolak. Pada saat Sulang merasakan bahwa krisis akan datang, dan wajah semua Kaisar Wu berubah drastis, turbulensi ruang dan waktu telah terjadi. Diam, cahaya suram bocor dari tubuh Sulang, dan fluktuasi spasial yang kacau dan tidak teratur serta fluktuasi waktu mengikuti satu demi satu. Sulang merasakan napas kematian yang mengerikan. Perasaan dibacok sampai mati oleh Broken Dream Knife sebelum memicu kematian pengganti bahkan lebih mendalam. Aturan, ruang, tanpa ragu, Sulang segera memulai aturan ruang. Dan dengan pikiran, pedang Yutian, meriam Jixian, dan klon lainnya semuanya dibawa ke ruang misterius. Setelah klon, pedang Yutian, dan meriam Jixian memasuki ruang misterius, aliran waktu dan ruang yang bergejolak di tubuh tiba-tiba menghilang. Namun, aturan ruang yang dikembangkan oleh Sulang tidak berlaku untuk turbulensi waktu dan ruang ini. Karena itu adalah aliran waktu dan ruang yang bergejolak yang terdiri dari jalan waktu dan jalan ruang, yang bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh aturan ruang Sulang yang belum berkembang. Di mata para kaisar benua Changlan yang sangat khawatir, dalam ejekan 3 orang termasuk Kaisar Huachan Wu. Cahaya gelap di Sulang benar-benar meledak, membentuk saluran dalam dengan diameter 2 kaki. Diam-diam, seluruh tubuh Sulang mulai terpelintir, retak tak terhitung jumlahnya, dan penampilannya terus berubah antara penuaan dan kemudaan. Saat berikutnya, di mata para kaisar Changlan yang gemetar, napas kematian pada Sulang mencapai titik ekstremnya. Jangan, Yang Mulia Langdi, tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2 petik 2. Beberapa berteriak serak, sementara yang lain berdoa dalam hati, dengan secercah harapan di mata mereka. Huaken dan 3 orang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka sudah mencibir lagi dan lagi. Saat berikutnya, tubuh Sulang menghilang dalam pergolakan ruang dan waktu yang dalam. Hahaha, mati, Sulang sudah mati. Haha, Tuan si Kejia kita akan kembali, dan benua Changlanmu tetap akan kalah pada akhirnya. Petik 2 petik 2. Kaisar Huachan Wu dan Kaisar Yu Cheng tertawa terbahak-bahak, dan Kaisar Wu Ling mencibir. Dari 6 Kaisar Wu yang telah menyerah, 3 orang langsung siap bergerak, dan 3 lainnya berdiri di sana dengan tatapan kosong karena bingung. Semua Kaisar Wu di benua Changlan menjadi pucat, mata mereka terangkat tajam, dan niat membunuh mereka segera menyelimuti kehampaan di sekitarnya. Tiba-tiba, tertawalah sepuasnya. Ini adalah kebahagiaan terakhirmu. Suara samar Sulang datang dari kehampaan, diikuti oleh tekanan yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, itu seperti binatang bintang raksasa yang melintasi kehampaan, menguasai semua keberadaan. Apa? Sulang tidak mati. Bangkit lagi. Bangkit dari pergolakan ruang dan waktu. Bagaimana ini mungkin? Tidak, itu tidak benar. Aku pasti sedang mimpi buruk. Petik 2 petik 2. Kaisar Huachan Wu dan mereka bertiga bergemuruh dalam sekejap, wajah mereka menjadi gila dan jiwa mereka tercerai-berai.
Para kaisar yang hendak menyerah juga tercengang, seperti ayam kayu. Kaisar Wu dari benua Changlan juga tercengang, dengan rasa terkejut yang membanjiri wajahnya. Meskipun mereka telah melihat teknik kebangkitan, Sulang, mereka tidak menyangka bahwa Sulang dapat menggunakan metode yang menantang langit seperti itu lagi. Terlebih lagi, itu masih digunakan saat jatuh ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Hal-hal luar biasa ini segera melampaui imajinasi semua orang dan menghancurkan tiga pandangan semua orang. Berhenti tersenyum. Kalau begitu pergilah mati. Suara tanpa emosi Sulang menyebar ke seluruh hadirin. Tepat di belakang, adalah pedang pemecah 6 dao dengan kekuatan Kaisar Kuasi Agung. 3 pedang itu menembus kepala trio Huachan, dan 3 pedang itu menembus kepala 3 kaisar yang hendak bergerak. Tiba-tiba, keempatnya jatuh. 2 lainnya telah meninggalkan dupa untuk kelahiran kembali, dan sedikit roh sejati kembali ke alam semesta kehidupan. Sulang dengan terampil menyegel koordinat pintu masuk ke alam semesta kehidupan keduanya. Segera, matanya yang dingin tertuju pada 3 kaisar bela diri benua langit cermin terakhir, Yang Mulia Langdi, ampuni nyawamu. Yang Mulia Langdi, aku akan menunggu mereka bertiga menyerah dan tidak akan terjadi apa-apa lagi. Aku mohon saranmu. Kedua Wudi-Wudi segera memohon belas kasihan, dan terus bersujud kepada Sulang tanpa rasa hormat. Qian Wei tidak punya niat lain, mohon ampun kepada Yang Mulia Langdi. Peringkat 6 Wudi Qian Wei adalah seorang kaisar wanita yang kuat, tetapi saat ini dia juga berlutut di kehampaan, melemparkan tanah ke 5 tubuh Sulang. Tubuhnya yang indah juga sangat panas yang dipicu oleh jubah ketat. Tetapi Sulang bahkan tidak melihatnya, dan berkata dengan nada yang tidak bisa dinegosiasikan, aku akan memberimu 3 detik jika aku mengubah jiwaku menjadi hati. Ya, ketiga permaisuri Qian Wei segera mengeluarkan jiwa mereka dan memberikannya kepada Sulang. Teman King Qiu, rekan Taois Si Yu tertawa. Sulang menundukkan tangannya kepada King Qiu, Si Yu Xiao dan yang lainnya, aku akan menyerahkan akibatnya kepada semua orang. Dia memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Dari titik cahaya kecil, gerbang pengasingan, yang terbang ke bintang Changlan. Titik-titik cahaya itu, selain terbenam ke dalam tubuh dirinya dan klon, juga terbenam ke dalam pedang Yutian dan meriam Jixian. Nah, di mana titik-titik cahaya yang terbang menuju bintang Changlan itu akan menyatu? Jangan sampai terjadi kecelakaan. Sulang menarik napas dalam-dalam dan segera mengirimkan klon ke bintang Changlan. Kemudian melalui penggantian klon, mereka tiba di bintang Changlan, benua selatan, dan kota suci Yaoqi. Klon yang digantikan itu mati dalam pergolakan ruang dan waktu pada saat berikutnya. Namun, Sulang tampaknya tidak menyadari hal ini, karena semua perhatiannya akan tertarik oleh pemandangan yang berantakan di depannya. Istana Kaisar Giok Putih telah menghilang. Kubus ruang angkasa menghilang. Langit 5 elemen menghilang, dan Kaisar 5 elemen Xiao Hai Xiaoyan juga menghilang. Langit ditinggalkan dengan kabut yang disebabkan oleh pergolakan ruang dan waktu. Kota suci Danau Giok yang besar telah berada dalam kekacauan. Prajurit yang ketakutan tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah patung raksasa Sulang, berdoa dan menyembah sambil menangis. Mereka khawatir tentang Sulang dan perang di daratan utama. Dan Sulang khawatir tentang Chu Xiaobei dan yang lainnya. Dia mengerahkan kekuatan mentalnya dan memindai seluruh benua selatan inci demi inci. Namun, hasilnya mengecewakan. Chu Xiaobei, Jiruk Sue, dan Murong Xian-Xian semuanya hilang. Xiaobei, seperti salju, ramping. Suara Sulang sedikit bergetar, seperti burung kukuk yang menangis darah. Jangan, tiba-tiba dia mengeluarkan suara serak, berbalik dan terbang menuju klan Fengling. Dalam sekejap, ketika roh angin tiba, Sulang langsung memasuki saluran ruang waktu dan tiba di bintang biru. Kamu sedang berbelanja, kan? Sulang tersenyum dan berjalan di sudut bintang biru, selangkah demi selangkah, mengukur setiap inci tanah. Namun, dia tidak dapat menemukan Chu Xiaobei, Jiruk Sue, dan Murong Xian-Xian. Dia tahu bahwa mereka telah menghilang dalam pergolakan ruang dan waktu. Jika tidak ada keajaiban, itu sudah mati. Kenapa? Kenapa? Sulang bergumam kosong, langkah kakinya menjadi tanpa tujuan. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran di daratan utama, dia memenangkan bintang Jingtian dan bintang Changlan. Dia merasa telah kehilangan hal yang paling penting. Dengan hati yang kosong dan mati, Sulang berjalan melewati jalan-jalan dan gang-gang serta pegunungan dan punggung bukit yang sepi, seperti hantu yang berkeliaran.
Saya tidak tahu sudah berapa lama. Sulang muncul di depan sebuah gua. Gua ini adalah tempat lahirnya api Suanyun Jingyue, dan juga tempat Sulang dan Jiruksue bertemu. Tinggal beberapa saat, Sulang datang ke kota Oriental. Sebuah kota baru telah dibangun di sini, dan menara Jingxin dan tidak ada lagi. Berhenti di bawah bangunan yang awalnya disebut Gedung Pil Jingxin, Sulang tidak masuk dan kembali ke Bintang Changlan. Dia datang ke hutan belantara. Dalam hidupku, tempat di mana aku pertama kali bertemu Chu Xiaobei. Senang bisa bersama selamanya. Sulang menatap langit dan bergumam tanpa suara. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar, memancarkan cahaya yang kuat, belum lagi kamu mungkin masih bisa bertahan hidup. Bahkan jika kamu mati, aku akan menguasai jalan waktu, memutar balik waktu, dan membiarkan semuanya dimulai lagi. Kemunduran dan kesedihan menghilang, Sulang menjadi energi lagi, dan ada cahaya yang disebut keteguhan di matanya. Kecuali jalan waktu yang panjang, Sulang tidak akan menyerah pada harapan lain. Karena ketiga putri Chu Xiaobei kemungkinan besar tidak mati, maka tentu saja kita harus memikirkan situasi terbaik. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan sebuah manik dari ruang penyimpanan, yang merupakan manik yang menyegel alam semesta kehidupan si Kejia. Harta karun yang menyebabkan pergolakan ruang dan waktu disebut gerbang pengasingan. Bukan gerbang kematian, gerbang pembunuhan, gerbang neraka. Dengan kata lain, pasti ada peluang bagi ketiga putri Chu Xiaobei untuk selamat. Mengenai berapa usianya, dan di mana dia akan diasingkan jika dia selamat, mungkin dia bisa mendapatkan informasi yang berguna dari si Kejia. Melihat manik-manik segel koordinat di tangannya, mata Sulang mengungkapkan kebencian yang tak berujung. Namun, wajah Sulang dengan cepat menunjukkan seringai, karena si Kejia tidak mati. Jika si Kejia mati seperti ini, itu akan sangat murah baginya. Namun karena dia tidak mati, Sulang bisa membuatnya hidup selamanya sebagai kematian. Jie, Sulang mencibir, dan segera membuka manik-manik segel koordinat. Tiba-tiba, lapisan garis ritme spasial mekar seperti kelopak ramping bunga pantai lainnya, memperlihatkan koordinat spasial di dalamnya. Usir aku, Sulang mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan aturan ruang yang hampir terkondensasi langsung merobek koordinat ruang, membentuk lorong besar. Di belakang lorong itu ada dunia yang luas. Langit berkabut, benua kabur yang setengah tertutup. Itu memperlihatkan napas yang panjang dan matang. Alam semesta kehidupan Kaisar Wu yang berputar 8. Benar saja, itu berkali-kali lebih kuat dari alam semesta kehidupan Qianyu. Merasakan luasnya dan tekanan dunia ini, Sulang sedikit mengangkat alisnya. Segera setelah itu, dia terbang langsung ke saluran luar angkasa dan turun ke alam semesta kehidupan si Kejia. Ukuran alam semesta kehidupan ini hampir sama dengan ukuran alam semesta kehidupan Zhou Yu, yaitu ukuran benua Changlan. Secara umum, planet kehidupan milik si Kejia ini berbentuk lingkaran yang lebih kecil dari bintang Changlan dan bintang Jingtian. Setelah memasuki alam semesta kehidupan, Sulang melayang di langit, pertama-tama memeriksa penghalang dunia. Ternyata penghalang dunia alam semesta kehidupan ini lebih sempurna daripada dunia lain, dan hampir sama dengan penghalang dunia yang terbentuk secara alami. Si Kejia, di permukaan, tidak memiliki kekuatan dupa. Tetapi sebenarnya, ia telah mempelajari kekuatan aspirasi dupa ke tingkat yang lebih menyeluruh. Meskipun tidak sebagus Suanyao, tetapi jauh lebih baik daripada Qianyu. Sulang berpikir dalam hatinya, perlahan terbang ke kota paling makmur di bumi. Dia tidak menyembunyikan apapun, langsung melintasi langit seperti meteor, turun ke kota. Oleh karena itu, makhluk-makhluk di planet kehidupan ini segera menemukan keberadaan Sulang. Makhluk-makhluk ini juga merupakan ras cerdas yang telah pindah ke alam semesta kehidupan dari dunia luar, yang disebut ras Batian. Klan Baten pada awalnya sangat waspada, dan tampaknya telah menerima perintah dari si Kejia, dan sekarang berjaga-jaga terhadap Sulang. Ketika mereka menemukan Sulang, mereka segera bergegas tanpa takut mati. Itu orang luar, cepat, segera kesampingkan semua urusan dan lawan penjajah luar. Bunuh penjajah luar dengan segala cara. Petik 2. Satu persatu, para ahli bela diri dan orang bijak bela diri bangkit dari tanah, semuanya terbang menuju Sulang dengan tekad maut. Sulang menatap ke bawah ke seluruh dunia, dan paksaan yang mengerikan meletus dari tubuhnya,
sehingga tidak ada prajurit dari klan penarik surga yang bisa mendekati 1000 mil. Gemuruh, sejumlah besar prajurit dari klan penarik surga mulai menyerang ketika mereka gila. Namun, mereka tampaknya dipisahkan oleh penghalang tak terlihat, dan bahkan suaranya tidak dapat mencapai telinga Sulang. Sulang tidak peduli dengan para prajurit yang lemah ini. Dia datang langsung ke pusat kota. Ada sebuah kuil besar di sini, skalanya hampir seperti kota besar. Pilar-pilar seperti langit menopang kanopi yang luas, berjalan di kuil, seolah-olah berjalan di dunia lain. Namun, kuil besar ini hanyalah sebuah bangunan di tangan sebuah patung. Patung itu persis sama dengan si Kejia, dan skalanya ribuan kali lebih besar dari patung Sulang di benua selatan. Berdiri hampir di mana saja di benua itu, Anda dapat melihat patung ini. Dari luar langit, patung itu tampak seperti unicorn tajam yang tumbuh dari planet kehidupan. Kekuatan spiritual Sulang menyapu kuil dan patung-patung itu. Patung itu menggunakan banyak bahan untuk membangunnya, tetapi itu bukanlah bahan yang sangat berharga. Sebaliknya, bahan-bahan yang digunakan di kuil itu lebih maju, yang hampir semuanya dilemparkan dari bahan-bahan tingkat peri. Di tengah ratapan para prajurit klan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, Sulang terbang ke kuil dengan satu gerakan. Kuil itu dikelilingi oleh pilar-pilar seperti langit, dan di tengahnya terdapat kolam besar. Kolam itu sangat lebar dan berisi energi cair nila. Di mata Sulang, kolam ini memiliki indera penglihatan seperti kolam renang. Namun sebenarnya, disinilah si Kejia biasa mengumpulkan, menyaring, dan menyimpan kekuatan dupa. Efeknya mirip dengan hutan Tehuyu di Xuanhu, tetapi efeknya tidak sebaik yang terakhir. Sulang dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan aspirasi dupa di dalamnya sangat rumit, dan kualitasnya jauh lebih buruk daripada kekuatan aspirasi pohon Tehuyu yang diubah. Selain itu, pohon Tehuyu dapat mengubah kekuatan aspirasi dupa seseorang menjadi kekuatan aspirasi dupa tanpa pemilik, yang tidak dapat dilakukan oleh Fangci ini. Semua aspirasi di dalamnya adalah milik si Kejia. Jika si Kejia bangkit kembali, itu seharusnya ada di sini. Sulang menemukan bahwa garis horizontal di kolam itu sangat rendah, yang jelas telah melalui konsumsi yang intens. Perhatikan lebih dekat, ada bayangan di dasar bagian paling tengah kolam, seolah-olah itu adalah sosok manusia. Masih dibangkitkan, ada seringai di sudut mulut Sulang, dan dia menerobos ke dalam kolam harapan dengan satu gerakan. Sebuah penghalang ruang muncul, mencoba menghentikannya, tetapi dirobek oleh Sulang seolah-olah tidak ada yang tersisa. Setelah memasuki kolam aspirasi, kekuatan yang didedikasikan untuk si Kejia tetap tidak bergerak, dan tidak menyerbu ke arah Sulang. Sulang terbang ke tengah kolam harapan, menatap bayangan itu. Benar saja, si Kejialah yang bangkit kembali. He Qianyu pertama-tama menggunakan banyak bahan untuk menempa tubuh dupa yang berbeda dari daging dan darahnya sendiri. Tubuh dupa si Kejia sama sekali tidak menggunakan bahan apapun, dan semuanya terbuat dari keinginan dupa. Pada saat ini, tubuh kekuatan aspirasi dupa ini telah memadatkan kepala yang lengkap, melekat pada sejumlah besar tulang daging dan darah meridian. Singkatnya, itu tampak seperti mayat compang camping tanpa kulit. Kesadaran si Kejia juga telah terbangun. Dia menatap Sulang dengan mata yang sangat ngeri. Tubuh dupa yang belum sepenuhnya memadat sedikit gemetar. Sulang bahkan dapat melihat bahwa jantung si Kejia yang setengah telanjang berdetak kencang. Jie, si Kejia, aku tidak menyangka. Sulang tersenyum dingin, aku tidak ditelan dan dibunuh oleh turbulensi waktu dan ruang. Sulang, kau benar-benar, si Kejia mengeluarkan suara getir, tetapi sulit untuk menemukan kata-kata untuk menggambarkan penyimpangan Sulang. Gerbang pengasingan adalah kartu truf terakhirnya, dan bersama dengan bahan untuk melemparkan pisau patah mimpi, itu berasal dari warisan tingkat Kaisar Agung. Di antara mereka, gerbang pengasingan bahkan mampu menghadapi Kaisar Agung. Namun, Sulang, Kaisar Agung semu yang datang sementara menggunakan teknik rahasia, baru saja selamat. Sungguh tidak dapat dipercaya, tidak terbayangkan bahwa kata-kata seperti itu digunakan pada Sulang, si Kejia menganggapnya terlalu pucat. Panggil, apakah itu teknik kebangkitan misterius? Pemenangnya adalah raja. Jika kau menang, kau harus membunuh sesuka hatimu. Si Kejia menghela napas panjang, ekspresinya yang ketakutan berangsur-angsur tenang, dan tubuhnya yang gemetar pun tenang. Tampaknya ia telah menerima hal yang luar biasa ini. Haha, sebagai pemenang, Sulang menatap si Kejia dengan merendahkan, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Syarat,
Si Kejia sangat tegas. Katakan padaku. Sulang berkata langsung, kemungkinan kematian gerbang pengasingan, dan tujuan pengasingan. Oh, apa yang kau cari? Apakah kau memiliki hal-hal penting yang dibuang? Apapun atau makhluk yang terlalu mencemari dirimu akan menjadi sasaran gerbang pengasingan. Ada sedikit kegembiraan di wajah si Kejia. Biar ku tebak, mungkinkah wanitamu ditelan oleh gerbang pengasingan? Kau benar, aku memutuskan untuk memberimu hadiah. Sudut mulut Sulang berkedut, dan senyum tipisnya mengandung kekejaman dan kebencian yang tak berujung. Saat berikutnya, kekuatan berbagai aturan meletus dari Sulang dan jatuh ke tubuh si Kejia. Di antara semuanya, aturan spiritual memiliki yang paling banyak dan paling kuat. Dalam sekejap, jiwa si Kejia menderita siksaan yang tak berujung. Apa? Pikiran keras Raoyik si Kejia tidak bisa menahan teriakan dan berkedut di sekujur tubuhnya. Namun, Sulang tidak berniat membiarkannya pergi seperti ini. Jurang setan, pikir Sulang, napas yang tidak diketahui menyelimutinya. Tubuh yang terus-menerus dipadatkan dan diperbaiki si Kejia tiba-tiba mengalami mutasi yang mengerikan. Sejumlah besar jaringan tubuh telah memunggungi mode dan bentuk pertumbuhan aslinya, dan berubah menjadi hal-hal aneh. Otot-otot menjadi tentakel seperti belatung, jantung melahirkan bola mata yang aneh, darah menjadi hitam, dan tulang-tulangnya memiliki paku yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah siksaan dari tingkat genetik, salah satu hukuman fisik yang paling kejam.